Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Pagi hari ini kita masih akan melanjutkan di KD yang ke-7 pada sub yang kedua, yaitu elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah tempat terjadinya perubahan energi kimia atau reaksi kimia menjadi energi listrik maupun sebaliknya, dari listrik menjadi energi kimia atau reaksi kimia. Elektrokimia ada dua macam. Satu sel volta dan yang kedua ini sel elektrolisis maksudnya. Oke, nanti kita perbaiki ya. Pada hari ini kita hanya akan belajar tentang sel volta dulu. Sel volta itu akan merubah energi kimia menjadi energi listrik. Kalau sebaliknya itu namanya elektrolisis. Jadi ini elektrolisis begitu ya. Nanti kita perbaiki. Oke. Kita fokus sama yang ini aja dulu ya. Di sel volta itu ada dua elektroda. Satu namanya katoda, dua namanya anoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Lanjut. Katoda itu bermuatan positif, anoda itu bermuatan negatif. Oke, kalau kita singkat bisa begini. Katoda positif, anodanya bermuatan negatif. Tujuan belajar sel volta hari ini dapat menentukan reaksi yang terjadi pada suatu sel volta atau nanti setiap elektrodanya. Dua, dapat menentukan elektroda mana yang berperan sebagai katoda dan sebagai anoda. 3. Dapat menghitung voltase yang akan dihasilkan. Jadi hasilnya nanti berupa volt. Karena ini berubah menjadi energi listrik. Oke. Yang pertama, susunan sel volta. Jadi begini. Ada dua buah tabung. 1, 2. Oke. Tabung yang pertama berisi larutan ZnSO4. Tabung yang kedua berisi larutan CuSO4. Pada tiap tabung ini dicelupkan logam Zn, seng. Nah, yang ini dicelupkan logam Cu. Inilah yang namanya elektroda. Oke. Nanti kita lihat kenapa Zn itu ditentukan sebagai anoda dan Cu-nya sebagai katoda. Jadi ini tidak sembarangan. Oh, Zn-nya mau dijadikan katoda, nggak bisa. Nanti ada aturannya. Oke, terjadi reaksi kimia. Nah, ini nanti hasilnya akan terekam dalam sini. Voltasenya berapa volt yang dihasilkan. Oke, gambarnya begini aja ya, nggak usah dipikirkan terjadinya bagaimana, nggak usah. Yang penting konsepnya begini, ada dua elektroda, mana yang berperan sebagai anoda, mana yang berperan sebagai katoda. Oke, ini dulu ya. Oke, bahasan yang kedua. Notasi sel volta. Susunannya rumusnya seperti ini. Logam, garis tegak, ion kation. Ini berarti ion yang bermuatan positif.
garis tegak 2, ion anion ini berarti yang bermuatan negatif, garis tegak 1 logam. Di sebelah kiri itu adalah anodanya, di sebelah kanan itu adalah katodanya. Oke, kalau dari contoh gambar tadi, maka yang berperan sebagai anoda adalah ini ya, tadi mana? Zn ya, sayang Zn itu anoda. Jadi cara menuliskannya menjadi begini. Logam. Logamnya itu berarti Zn garis tegak, bentuk ionnya Zn, muatannya itu plus 2, garis tegak 2. Katoda, tadi yang berperan sebagai katoda logam apa ya? Nah, tadi ini katoda, itu logamnya Cu ya. Ini logam Cu dari Cu4. Jadi sel voltanya akan menjadi garis tegak 2 ion anion Cu plus 2 garis tegak ionnya logam berarti Cu. Ini bukan anion ya, ini tetap kation ya, maaf kation bermuatan positif. Jadi ini kalau kita sinkronkan ya sama. Di anoda terjadi reaksi apa tadi? Balik lagi. Di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke, kita periksa sekarang. BO-nya ini apa? Naik dari 0 menjadi plus 2. Klop, jadi ini oksidasi. BO-nya naik ya. Oke. Sekarang yang katoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Reduksi itu BO-nya turun. Teori yang kemarin ya. Kita periksa apakah BO-nya turun. Nah, ini. Oh ya, ternyata turun dari berapa? Plus 2 menjadi ini 0. Betul, karena logam karena unsur bebas. Sudah? Berikutnya kita akan membahas tentang apa ini? Oh ya. Potensial elektroda standar E0. Apa itu potensial elektroda standar? Adalah potensial relatif suatu elektroda. Jadi voltase standar suatu elektroda. Contohnya elektroda Zn tadi ya, elektroda itu logamnya itu ya. Jadi yang di sebelah sini. Nah, ini elektroda Zn, logam Zn itu mempunyai ini potensial elektroda standar sebesar min 0,76 volt ya. Jadi masing-masing logam, masing-masing elektroda itu mempunyai harga voltase yang berbeda-beda. Itu ada di dalam tabel. Seperti ini tabelnya. Nah, ini macam logamnya banyak. Besi, nikel, seng. Nah, ini masing-masing harga voltasenya atau elektroda standarnya. Sudah? Oke. Potensial elektroda standar itu pasti dituliskan dalam bentuk reaksi apa ini? Masih ingat kalau elektronnya di sebelah kiri menangkap elektron itu namanya reaksi apa? Nah ya, namanya reaksi reduksi. Sekali lagi, yang namanya potensial elektroda standar itu pasti dituliskan dalam bentuk reduksi. Ingat ya. Semakin besar atau semakin positif nilai elektroda standarnya, semakin mudah mengalami reduksi. Kita diingat, semakin besar maka berpotensi untuk mengalami reduksi. Nah, itu tadi alasannya kenapa yang digunakan sebagai
katoda itu logam Cu, yang digunakan sebagai anoda logam Zn. Oke, Zn itu elektrodanya ini, potensial elektrodanya min 0,76, sedangkan Cu plus 0,34 volt. Lebih positif ya, lebih besar ya. Oke, dari ini jadi nanti logam Cu-nya yang akan mengalami, balik lagi ke sini, besar, mengalami reduksi. Karena mengalami reduksi, maka nanti akan berperan sebagai, balik lagi ke sini, reduksi berperan sebagai katoda. Nah, ini katoda. Oke. Dipelajari pelan-pelan, ditangkap pelan-pelan, nggak usah bingung ya. Memang karena kesannya muter-muter ya. Tenang. Selesai, itu potensial standar. Berikutnya, potensial sel adalah voltase yang dihasilkan dari suatu sel volta. Jadi sekarang kita akan menghitung berapa voltase, berapa volt yang akan direaksikan dari contoh ini. Rumusnya, E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Contoh soalnya, dengan menggunakan tabel tadi di buku yang Ibu tunjukkan itu, potensial reduksi standar untuk logam Zn dan Cu diketahui berikut. Logam Zn itu potensialnya, potensial elektroda standarnya min 0,76, logam Cu potensial standarnya plus 0,34. Pertanyaannya, hitung berapa potensial sel atau voltase begitu yang akan dihasilkan. B, berlangsung spontan atau tidak spontan. Udah, tinggal kita masukkan aja. E sel sama dengan E katoda dikurangi anoda. Oke, ini ya rumusnya. Oke, sekarang kita lihat. Mana yang berperan sebagai katoda tadi? Oh, katoda itu reduksi ya, yang E-nya lebih besar, lebih positif. Oh, jadi yang ini ya 0,34 dikurangi anodanya yang berperan anoda sebagai Zn ya, min 0,76. Oke, dikali masukkan. Ini ya, mana? Min 0,34 dikurangi min, karena ini masih min, tinggal hasilnya plus 1,1. Iyalah, plus 0,34 dikurangi min, nah ini jadi plus, berarti ngitungnya ya plus 0,76. Tinggal dijumlahkan 10, 1, 11, 1,1 volt sama ini ya. Oke.